Selamat pagi Bu Titi dan Bu Iis. Selaku guru penguji Bahasa Indonesia dan Agama, saya Aspasya Mutia Akbar dari kelas 9B dengan nomor ujian 027. Saya memilih perikop Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32. Perumpamaan anak yang hilang. Saya akan mulai membacakan perikop yang saya pilih. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu pada ayahnya, Bapa, berikanlah padaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia membereskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babinya. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tabun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan, dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati, dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang, dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia manggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tabun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tabun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bu Titi, Bu Iis, serta teman-teman yang terkasih, tentu kita mengetahui dalam kehidupan kita, Allah telah mengutus perwakilan Dia kepada kita, yaitu orang tua. Orang tua kita memiliki tugas yang sangat penting, yaitu bertanggung jawab dalam mengarahkan kehidupan anaknya menuju jalan kehidupan yang positif. Karena itu, pastinya setiap orang tua sangat mengasihi anaknya dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Namun, bagaimana sikap yang selalu kita berikan setelah kita menerima kasih yang diberikan? Dalam perikop ini, ayah menggambarkan akan sikap orang tua kepada anaknya.
Dia rela menuruti permintaan si bungsu dalam membagikan harta miliknya secara rata kepada dua anaknya. Bahkan, setelah apa yang diperbuat si bungsu dalam meninggalkan dirinya, bahkan kembali ke rumahnya setelah menerima kesengsaraan, ayah tetap menerima si bungsu dengan sukacita, merangkul, mencium, bahkan merayakan kepulangannya. Dia juga memberikan penjelasan kepada si sulung terkait sikap yang harus dihilangkan, yaitu sikap iri kepada adiknya. Zaman sekarang ini, banyak anak yang memberontak pada orang tuanya. Mereka hanya memikirkan keinginan dagingnya yang dimilikinya harus dipenuhi sekarang itu juga. Sampai-sampai orang tua pun menurutinya begitu saja. Dan setelah kita menerima apa yang didapat, kita memanfaatkannya dengan buruk dan meninggalkan orang tua kita untuk menuju ke arah yang berlawanan dengan perintah Allah. Teman-teman yang terkasih, kita sebagai anak patutnya membalas kasih yang diberikan orang tua dengan tindakan sikap positif. Jangan sekali-kali kita berbuat yang jahat yang akhirnya menyakiti orang tua kita, karena orang tua sudah membantu mengarahkan kita untuk menentukan pilihan yang baik maupun buruk. Orang tua mendidik kita agar kedepannya kita tidak jatuh dalam hal-hal yang buruk dan tidak merugikan untuk masa depan kita. Pastinya, orang tua ingin anaknya memiliki kehidupan yang baik bagi dirinya sendiri, dan mereka berharap kepada kita supaya kelak nanti kita bisa menjalaninya dengan baik. Marilah kita menjadari diri kita sebagai anak untuk selalu menyayangi dan menghormati orang tua kita. Meskipun kita sudah berbuat jahat, segeralah kita untuk kembali dan meminta maaf kepada mereka. Tentu mereka akan bersukacita menerima dengan baik dan sepenuh hati mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.